3 tahun ini suka banget sambal mbeh. Sambal mbeh Ya, Bali mbeh ya. Bali. Karena tiap tangan punya rasanya masing-masing ya istilahnya. Tapi itu saya suka karena bawang merahnya banyak, jadi Bawang merah. rasanya dalam banget gitu. Halo teman rasa, jumpa lagi saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang chef, seorang food enthusiast, seorang vlogger dengan 1,3 juta subscriber. Bang Gary. Iya Pak. Ya, Gary Cak. Giriansyah. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih Suatu sudah kehormatan hadir juga. bisa ada di sini. Terima kasih. Saya Sama juga Cak Tom. senang dapat ketemu Bang Gary nih. Ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit ya Bang. Iya betul. Saya panggilnya apa nih Bang? Panggil Gary aja. Gary, oke. Iya. Ger, menarik sekali. Mm-mm. Awalnya seorang chef, Ya. gitu ya, di industri perhotelan, seorang chef European food, Ya betul. gitu ya. Dan sekarang sejak 2015 sebagai seorang food vlogger gitu tepatnya. Betul Pak. Menarik. Oke, mungkin bisa. Saya yakin teman rasa juga udah kenal lah. Mungkin juga 1,3 juta itu ada teman-teman rasa semuanya di sini. Mudah-mudahan ada Pak. Jadi ya walaupun tidak mungkin sedikit memperkenalkan diri lah gitu ya. Ya, boleh. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu udah diundang ke sini Pak. Ini Sama-sama. jarang-jarang saya mau podcast gitu. Baru sekarang-sekarang aja nih, kemarin ada pernah podcast ke sini lucu-lucuan. Sekarang kita podcast serius nih sama Cak Tom. Serius. Ini Saya nggak serius. Agak deg-degan makanya saya. Iya. Gitu. Nggak serius-serius juga. Oke. Cuman kan kalau ngobrol sama Cak Tom tuh kayak berwibawa gitu loh Pak. Saya agak-agak grogi jadinya. Jadi buat yang belum tahu, betul Pak, mungkin kalau misalkan dulu saya cocok dipanggil chef Pak. Kalau sekarang mungkin Cecep Pak. Cecep. Iya, karena saya udah istilahnya udah lama meninggalkan dunia apa ya? Maksudnya profesional Chef. cook gitu ya. Saya meninggalkan itu juga karena saya ngerasa apa ya Pak? Saya tuh suka jalan-jalan, saya suka traveling. Saya merasa waktu saya di dunia perhotelan itu kok saya mendapatkan kebahagiaan ketika waktu itu kan saya sempat tinggal di Bali 4 tahun 5 tahun. Terakhir saya dunia profesional tuh di sana. Pas di sana saya mendapat kebahagiaan ketika saya kerja. Cuman ketika saya mulai traveling, waktu itu di Bali saya sering banget main selancar Pak. Oke. Surfer juga rupanya. Iya betul. Saya ternyata wah kok saya kehilangan ini di dalam hidup saya, kemana aja gitu. Kok ternyata ada kehidupan selain di dunia dapur. Karena dulu itu hanya fokus itu aja kan. Lama-lama saya mikir bagaimana caranya saya bisa cari uang, saya bisa hidup, bisa survive aja. Saya bisa survive tanpa saya harus stuck terus, tapi masih bisa masak gitu. Akhirnya saya ngelihat ada dunia YouTube gitu. Akhirnya saya mulai. Gitu walaupun awalnya 6 bulan sampai 1 tahun awal lah itu kita yang ada bakar uang karena kita nggak dapat penghasilan, yang ada kita bakar tabungan untuk kita jalan kemana, coba makanan gitu. Cuman perlahan mulai pick up sampai sekarang. Iya. Ya nggak terlalu bakar juga sih kan jalan-jalan ya. Ya bisa dibilang makan-makan traveling sambil mencoba gitu sampai akhirnya pick up lah Pak. Iya. Nah mungkin bisa diceritakan nih ke teman rasa dulu tadi kembali ke beberapa tahun yang lalu sebelum jadi vlogger sebagai chef waktu itu spesialisnya apa, mungkin kerjanya di mana. Baik. Dengar-dengar di waktu itu sempat kerja di salah satu restoran di Amerika juga. Sempat Pak. Jadi jadi Pak terus ya saking berwibawanya ya. Cak. Jadi Cak dulu tuh saya memang mengawali karir itu di Amerika. Kebetulan dapat kesempatan ke sana. Kita di Florida, Miami selama 3 tahun setiap winter. Itu setiap winter karena kalau di Miami summer terlalu panas. Jadi tourism bahkan lebih panas dari sini. Bahkan lebih panas. Jadi tourism di Florida Miami itu baru naik ketika winter karena
banyak orang yang state yang terlalu dingin mereka turun ke bawah. Turun ke bawah jadi hotel penuh segala macam. Nah ketika summer, dari spring setelah summer mereka udah gak butuh saya lagi. Jadi saya harus cari kerja di tempat yang butuh orang summer. Jadi setiap summer saya kerja di National Park, di Taman Nasional di Wyoming, antah berantah, cuman antara dua itu Pak. Sampai akhirnya pulang dari Amerika saya kerja di Bali. Gitu, kerja di Bali, ya semua dari nol Pak. Dari mulai cara potong-potong, terus kita bersihin daging, butchering, terus breakfast, kita harus masuk jam 4:30 gitu-gitu. Cuman enjoy sih. Semuanya lakuin apalagi di negara orang gitu. Kita waktu itu merasa beruntung karena nggak semua orang punya kesempatan itu gitu. Jadi kayak mau saya suruh kerja 14 jam, berapa belas jam, happy gitu. Jadi benar-benar happy. Saya ambil beberapa tahun di sana itu ya udah mau full. Jadi maksudnya benar-benar mau capek, mau apa kita sikat terus gitu. Sampai akhirnya saya ke Bali itu saya nemu keseimbangan. Karena kalau di Amerika tuh kayak push gitu. Mimi gitu kan. Kalau di pas balik ke Indo saya ngelihat kok orang bisa bahagia ya, kayak gotong-gotong, mbok-mbok gitu. Kok bisa ketawa, kok saya stres gitu. Terus lama-lama saya mikir kayaknya ada yang hilang gitu. Kayaknya ada kehidupan lain selain dunia di dapur ini aja. Ternyata ada dunia kuliner. Bukan berarti saya hilang dari dunia kuliner, cuman saya bisa berevolusi gitu Pak. Jadi berevolusi, jadi nggak hanya orang tukang masak, cuma penikmat masak. Terus bisa saya share kenikmatan makanan itu sampai orang bisa nonton juga gitu. Jadi istilahnya apa ya? Maksudnya kayak membagi informasi, kebahagiaan, terus mungkin juga bisa entertaining untuk orang gitu-gitu sih. Tapi menurut informasi yang saya dapat dari tim kreatif nih, berprestasi juga gitu kan selama jadi chef ya, juara 3 kompetisi top chef Indonesia. Oh iya dulu ya. Luar biasa kan? Terima kasih. Itu terjadi setelah pulang dari Amerika? Oh iya, itu pulang dari Amerika setelah saya stuck di Bali itu, saya pengen memerlukan suatu trigger baru gitu. Saya butuh suatu challenge. Waktu saya di Bali pun saya sering ikut kompetisi masak kan. Ada kompetisi masak, cuman segmentasinya hanya untuk pemain-pemain restoran, kuliner gitu. Jadi waktu itu motivasinya apa tuh? Ingin menunjukkan bahwa saya bisa unggul gitu. Saya ingin show off gitu. Aktualisasi diri. Kayak saya ingin meyakinkan bahwa saya tuh bisa loh gitu. Sampai akhirnya saya udah keluar dari hotel di Bali, akhirnya saya ikut kompetisi. Tapi di kompetisi itu sebenarnya trigger kenapa saya pengen traveling dan coba makanan-makanan Indonesia kemana-mana. Justru setelah ikut kompetisi? Karena setelah kompetisi itu saya merasa tertampar karena judge-nya banyak orang bule. Cuma mereka lebih tahu masakan Indonesia daripada saya sendiri. Gitu. Jadi chefnya ada satu orang Perancis tapi lama tinggal di Ubud. Dia lebih ngerti bahan-bahan masakan, bahan-bahan rempah-rempah Indonesia. Dia udah puluhan tahun di Bali, udah bisa bahasa Bali, bahasa Indonesianya jelas. Gitu. Di situ mulai tertampar, akhirnya kayaknya saya mau belajar masakan Indonesia aja. Gitu. Jadi back to basic. Ya, belajar masakan Indonesia. Betul. Ya, ini menarik sekali teman rasa, karena memang podcast ini, aku rasa kita ingin menggali akar kuliner Nusantara, gitu ya. Apalagi pemerintah saat ini kan sedang serius juga untuk mendorong program Indonesia Spice of the World. Kenapa spice, rempah ya, karena memang kita dikenal karena itu. Itu yang membuat kita dijajah kolonial selama beratus tahun itu gara-gara si rempah ini gitu. Kan. Nah, jadi menarik sekali. Saya pikir potensi kita juga besar. Nah, dalam kemudian ketika tadi fokus pada masakan Indonesia karena tadi terinspirasi dari para juri, notabene orang asing bule gitu ya, yang lebih tahu ini. Nah, apa itu namanya? Penemuan pertamanya apa tuh yang
terkait dengan masakan Indonesia? Penemuan Gimana sih masakan pertamanya, Indonesia itu? kalau saya sih nyari ke circle paling kecil dulu, Hmm. Cak. Jadi saya nyari circle paling kecil adalah makanan favorit saya itu apa sih sebenarnya. Saya cari circle keluarga, ya berarti ibu saya tuh dulu suka masak apa sih. Saya ingat track back memori waktu saya kecil tuh saya sukanya apa ya. Terus saya ingat, waktu masih kecil saya itu sering ikut ke undangan. Kalau anak-anak kecil nggak mau ikut ke undangan, kalau saya sering pengen nuntut kalau ibu saya ke undangan saya pengen ikut. Karena pengen icip makanannya. Karena saya icip makanannya. Karena saya suka banget sambal goreng kentang. Sambal Terus goreng sampai akhirnya kentang. saya sudah dari kecil tanpa disadari, saya udah komen-komenin sambal goreng kentang yang mana. Yang enak, di nikahan ini enak, Mam. Oh ini nggak enak ya kemarin ya, kayak gitu. Cuman hanya sebatas itu, dan akhirnya saya gali gitu. Dulu tuh saya sukanya apa? Oh jadi masakan dari sambal goreng, terus masakan lebaran kalau nenek saya suka buat sambal goreng krecek. Oh kenapa itu bisa enak ya? Oh karena kerupuk kulit. Terus saya mikir, orang udah capek-capek bikin kerupuk kulit, dikeringin, harusnya digoreng. Ini setelah dikeringin, digoreng, dimasak lagi jadi lembek lagi. Maksudnya kan kalau saya pikir ngapain capek-capek gitu. Ngapain digoreng? Iya. Maksudnya ngapain udah, ternyata ada proses digoreng dulu karena dia biar bisa berubah tekstur jadi sponge. Ketika dimasukin bumbu krecek jadi semua bumbunya nempel, pasti makan meledak. Oh begitu. Jadi hal-hal dari yang circle kecil sampai akhirnya saya coba makanan, coba semua sampai saya naik timbangan. Saya coba semua, yang pedas, yang manis segala macam, sampai akhirnya saya udah coba banyak. Kalau misalkan nggak didokumentasiin sayang ya. Saya nggak suka nulis. Orang suka kan dokumentasi, ada yang nulis jurnal. Saya pakai kamera aja gitu. Awalnya dari situ sebenarnya, Cak. Ya. Jadi menarik menurut saya, food vlogger ini, kalau kita bicara ekonomi kreatif di Indonesia itu ada 17 subsektor ya. Yang terbesar kuliner. Yang terbesar kuliner kontribusinya terhadap PDB kita. Lalu ada terkait food vlogger, ada subsektor lagi namanya video. Ya, film termasuk di situ. Jadi ini adalah penggabungan hybrid antara kuliner dan food. Nah, terkait dengan kuliner Indonesia nih, seringkali termasuk orang luar mungkin mempersepsikan masyarakat Indonesia. Apa sih pendapat tentang masyarakat kuliner Indonesia gitu? Mungkin yang rasanya yang akan muncul pertama itu adalah pedas. Betul. Spicy, pedas gitu. Nah, gimana nih Mas Gary? Penemuannya selama hampir 8 tahun menjadi food vlogger. Gimana kuliner Indonesia, terutama yang pedas nih, yang pedas. Kalau itu based on pengalaman 5 tahun lebih dan based on data yang saya dapat dari analitik YouTube, semua sosial media saya. Setiap kali kita membuat suatu masakan yang pedas, entah kita review atau kita masak, itu grafik langsung naik secara signifikan. Dan menurutku orang bisa bohong, cuma data nggak bisa bohong. Jadi di situ kita ngelihat bahwa wow, ternyata 80% warga Indonesia itu seneng banget yang namanya pedas. Jadi hot and spicy. Itu mereka sangat nyari. Jadi otomatis karena kita tahu demand-nya besar, spicy, jadi dalam 1 bulan pun di konten atau di segala macam pun saya selalu ada yang pedas-pedasnya, karena itu kita tahu itu yang traffic mau, itu orang yang masyarakat suka. Jadi lama-lama, fun fact, saya sebenarnya awalnya nggak kuat pedas, saya coba penasaran kok orang kuat, kok orang suka, sampai sakit perut segala macam, sampai akhirnya kuat, sampai akhirnya suka gitu. Sampai sekarang kalau makan apapun kalau nggak ada sambal kayak kurang. Ini kan ada istilahnya kapok Lombok gitu ya. Makan pertama kayaknya kapok gitu. Kapok. Tapi pengen lagi. Betul, itu lagi. Sampai akhirnya menjadi kalau nggak ada sambalnya nggak enak. Gitu. Betul. Dan rasanya nggak ada masakan Indonesia yang nggak pas kalau nggak ditambahin lombok atau cabai ya. Betul. Hampir semuanya ada varian, pasti ada varian pedasnya lah. Gitu. Hampir.
Ya. Saya bisa makan nasi sama sambal aja udah happy. Karena somehow si sambal itu di mulut itu kita ngingetnya aja langsung pengen bikin air liur lah jadi keluar gitu. Jadi lapar. Kayaknya ada kandungan di cabai itu yang memang mengeluarkan zat-zat yang kita bisa bikin euforia atau endorfin jadi naik gitu. Menurutku itu efeknya mungkin sama seperti kalau orang ngopi. Kalau orang ngopi kayak wah langsung happy. Mungkin kalau orang rokok gitu. Menurutku cabai itu atau pedas-pedas itu mempunyai efek yang sama. Sama seperti kopi atau efek-efek yang euforia seperti kita naik jet coaster mungkin. Kayak wow gitu happy. Jadi kayaknya itu relate dengan orang. Jadi ketika mereka nonton kita pedas, mereka ingat rasa pedas terus langsung tertrigger. Memang sangat berbahaya tuh sambal. Itu ada istri saya beberapa kali mau diet gagal ketika ketemu sambal. Pasti itu. Ketika ketemu sambal ya udah buyar, dietnya buyar karena harus ada nasinya. Oh iya, nggak bisa. Iya. Nah ternyata menarik juga tuh, Ger. Saya kemarin lihat ada data statistik visual gitu yang ternyata dari Sabang sampai Merauke itu kita punya varian sambal. Mau dari Aceh lah, bahkan sampai di Papua ada sambalnya. Nah ini kan sebuah fakta yang menarik gitu ya. Ada sambal dadak, ada sambal hijau, ada sambal terasi, ada you name it, banyak banget gitu kan. Jadi memang ini salah satu unity in differ sambal. Ya bisa. kita punya varian sama halnya kalau saya bicara soto dari Sabang sampai Merauke itu ada. Soto banyak banget gitu kan. Lagi sate juga seperti itu. Ada sate apa namanya? Sate Betawi, sate Madura, Marangi gitu. Klatak. Soto juga begitu, ada soto Makassar, soto Betawi, soto Padang, soto Medan. Luar biasa. Endless. Gimana tuh ini? Menurutku sambal itu variasinya bahkan bukan hanya tiap daerah, tiap household, tiap rumah mungkin punya racikannya. Mungkin sambal terasi semua di Sunda misalkan di Bandung. Itu dari satu RT 1 sama RT 2 pun mungkin beda rasa. Cuma memang yang sekarang populer itu jadi kalau aku lihat si sambal di Indonesia itu butuh waktu penetrasi sekitar berapa tahun sampai dia populer, sampai nanti oversaturated, nanti beda lagi. Nanti ada lagi yang baru. Kayak saya ngelihat popularitas sambal matah itu, walaupun yang ada sekarang bukan sambal matah, itu udah sambal matang sebenarnya kan. Jadi maksudnya itu kan meledak banget tuh, semua pakai sambal matah. Apa sambal matah gitu kan. Menurutku bakalan ada tren lagi nanti semua sambal mbe. Bali juga unik, ada terasinya, wangi juga, itu ntar meledak. Ntar misalkan sambal andaliman gitu. Jadi jadi memang Indonesia itu kalau kita mau breakdown dari masakan itu kan luas banget. Cuma kalau kita breakdown dari si sambal aja itu juga sangat luas dan menarik. Karena hampir semua makanan bisa cocok pakai sambal gitu. Bisa pakai nasi tok. Tapi tiap daerah pun punya variasi sambalnya beda-beda. Cabenya pun beda-beda. Benar. Tadi kita lagi ngobrolin di episode yang lain tentang sambal Lombok, NTB. Ternyata juga kemudian rasanya berbeda, taste-nya sangat unik karena satu faktor terasinya, terasinya tentu setiap daerah kita punya rasa terasi yang macam-macam ya. Juga sambelnya, processingnya. Ternyata di sana ada proses pengasapan, jadi diasap sambal cabenya itu dikeringkan dengan cara diasap sehingga ada aroma smoky-nya gitu ya. Nah, mungkin Gary bisa selama 8 tahun berkeliling Indonesia saya yakin terkait dengan menu makanan pedas nih Gary. Mana yang paling berkesan? Yang berkesan, waduh banyak. Terlalu banyak. Banyak Cak, cuman saya tuh lagi udah 3 tahun ini suka banget sambal mbe. Sambal mbe Bali ya? Bali, karena tiap tangan punya rasanya masing-masing ya istilahnya. Tapi
Terus saya suka karena bawang merahnya banyak, jadi Bawang merah. rasanya dalam banget gitu. Terus nggak terlalu herbal wangi. Kalau sambal mata kan herbal banget ya. Terus saya malah jadi penasaran sambal yang Lombok yang Cak bilang itu yang di smoke. Iya, jadi Itu sambal asap menarik juga. iya, jadi cabenya itu dikeringkan. Selain dikeringkan ini ternyata Diasap. karena diasap, jadi ada aroma smoky-nya gitu. Seru juga sih. Nah proses kalau saya lihat juga proses asap-asapan itu sekarang lagi apa istilahnya lagi in di Indonesia hampir. Kan kita lihat kemarin ada in CI, semua pakai CI. CI, benar. Gitu. Sebenarnya kalau kita breakdown juga kan pengasapan itu sebenarnya kan proses pengawetan dulu. Jadi lucu, jadi menarik gitu maksudnya dari proses pengawetan jadi tren yang ternyata juga rasanya kan memang enak. Kayak kemarin ada yang lagi viral di Andara di bawah jembatan yang Raffi akhirnya beli sahamnya itu ayam asap. Jadi sebenarnya basically semua suka ayam goreng, tapi dia bisa punya USP yang beda karena ayam itu diasap. Ayam asap terus digeprek, sambalnya dibakar. Kayak itu pas nyoba, dimensinya banyak. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang bisa bikin level spiritualnya. Iya, jadi sesuatu exciting seperti itu tuh yang bikin kita happy sebagai food enthusiast gitu. Iya. Soalnya ada sesuatu yang nggak hanya ayam geprek lagi, cuma ada sesuatu wah, dan ternyata make sense. Dan ternyata enak, menambah layer, bukan ala-ala hanya gimmick, cuman make sense dari segi rasa, aroma. Iya. Itu membuat kita sebagai food enthusiast tuh happy. Iya. Gitu. Dan selalu ada, tiap tahun trennya ada lagi. Selalu ada. Menurutku katokon itu kalau bisa dibudidayakan dan lebih banyak lagi bisa mass produce, entah dibikin, dikeringin, di botol, dijadiin sambal cocol, itu menarik karena dia benar-benar pedes sampai pedesnya 2 dimensi, dari mulut 15 menit perut. Itu kacau.